Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan komentar ya atau tanggapan kepada salah satu istri salah satu habaib, atau istilahnya itu lebih tepatnya dikatakan seorang artis yang dia mengomentari 3 calon presiden kita. Tapi sebelum kita mengomentari atau sedikit memberikan catatan atau reaksi, kita saksikan dulu videonya. Ini videonya ya. Paslonnya 6-6-nya Islam, kecuali ada salah satu yang berbeda agama terus saya suruh ngaji, baru saya nggak waras gitu. Nah, pertama begini, ini dikatakan bahwasanya begini, alasannya kenapa kok salah satu artis ini dia ingin memberikan suatu kayak bagaimana kalau 3 paslon ini, calon presiden ini, mereka itu dites ngaji masing-masing satu persatu. Mana yang lebih baik, itu nanti ngajinya kita pilih dia jadi presiden. Lah pemikiran semacam ini banyak dari netizen itu yang tidak setuju. Atau dari orang-orang itu banyak yang tidak setuju. Dan saya pribadi sebenarnya kurang setuju juga terhadap usulan ini atau pernyataan ini. Sebab kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini merupakan satu negara demokrasi. Di sini agamanya itu majemuk, banyak agama, sehingga misalnya ada salah satu kriteria agama masuk di dalam tes pemilihannya nanti, maka kayak nanti agama itu satu agama monopoli negara ini. Kan itu nanti ada kecemburuan antar agama begitu. Itu menurut saya kurang etis ketika faktor atau tes agama dimasukkan, atau salah satu tes agama itu dimasukkan. Kemudian lanjut ya. andainya saya sih berpenilaian dan berpendapat kayak jangan-jangan paslon dukungannya nggak bisa ngaji, makanya panik gitu. Nah, mungkin begini, ini kenyataannya lagi ini, artis ini. Dia mereka-reka atau menduga atau bersuudzon, mungkin bahasanya begitu. Dia mengatakan begini, jangan-jangan paslon dukungannya atau paslon yang dia dukung itu tidak bisa mengaji. Ini kan kalau kita masukkan pada ranah satu prasangka, masuk pada prasangka suudzon begitu. Jadi seseorang 3 paslon ini salah satu di antara mereka itu yang didukung oleh orang yang tidak sepaham dengan artis ini, dianggap nanti jangan-jangan paslonnya tidak bisa mengaji begitu. Ini menurut saya hal mengaji dan tidak bisa mengaji itu saya setuju ketika dikatakan itu sebuah privasi ya. Ketika tidak berkaitan dia sebagai seorang dai. Ketika berkaitan sebagai individu, maka itu merupakan itu privasi yang orang lain saya kira tidak perlu untuk tahu begitu ya. Kecuali nanti seorang gurunya itu beda kasus ya. Tapi kalau ditebarkan atau disebarkan di muka umum atau ditanyakan di muka umum, saya setuju ketika itu dikatakan sebagai privasi begitu. Dan kembali lagi pada pernyataannya aktris ini, berarti dia suudzon ya. Padahal kita tahu bahwasanya suudzon itu yang nggak boleh sebenarnya begitu. Ini juga dikatakan kalau jangan orang itu jangan kayak fanatis terhadap satu paslon, tapi dirinya itu fanatis sebenarnya begitu. Jangan-jangan paslon dukungannya tidak bisa mengaji begitu. Kan suudzon terhadap paslon yang dia tidak dukung. Padahal dirinya ini ya suudzon terhadap orang lain begitu. Ini juga nggak dibolehkan sebenarnya begitu. Kita lanjut ya. Sekali lagi tolong semuanya kalau komentar itu jangan terlalu mengagung-agungkan paslonnya lah gitu, karena dosa masing-masing. Pernyataan yang menarik lagi, di setiap paslon itu setiap netizen atau setiap pendukung jangan terlalu mengagung-agungkan paslonnya atau calon presiden yang dia dukung. Saya setuju dengan bahasa seperti itu. Tapi ketika dia mengagung-agungkan paslon yang lain, paslon dukungannya, kemudian dia sepertinya menjelekkan atau suudzon kepada paslon yang lainnya yang tidak dia dukung, ini kurang baik juga. Saya agak setuju dengan bahasanya para kiai-kiai atau gus-gus itu, juga bahasanya TGB itu ketika bilang begini, kita ini boleh mendukung salah satu paslon, misalnya 1, 2, dan 3, boleh salah satu dari mereka, tapi kita cukup memberikan kepada masyarakat, memberikan kepada orang-orang yang mau kita tarik suaranya kelebihan paslon yang kita dukung, bukan mencari atau menjelekkan paslon lain yang tidak kita dukung. Itu kurang etis ya. Yang benar itu memang kita cukup memuji, menjelaskan kelebihan keunggulan dari paslon yang kita dukung, bukan malah menjelekkan paslon yang lain yang kita tidak dukung gitu. Kemudian begini,
secara garis besar kalau orang itu mengatakan apakah orang jangan-jangan bahasa dengan bahasanya tadi, jangan-jangan orang atau paslon yang didukung itu tidak bisa mengaji. Kan konotasi pertanyaan dari orang-orang, apakah artis ini bisa mengaji begitu? Ketika mempertanyakan orang lain atau ingin mengetes orang lain itu bisa mengaji, apakah dia ini bisa mengaji sebenarnya begitu? Itu pertanyaan atau konotasi pertanyaan yang ditimbulkan dari pernyataan tadi. Setelah saya cari-cari dari beberapa netizen atau Google ya, atau di platform media sosial, saya menemukan salah satu artis ini mengajari anaknya ngaji. Ternyata setelah saya lihat itu ya dia ngajinya yang nggak benar juga secara tajwid begitu. Kita dengarkan ya biar ini tidak suudzon ya, kita dengarkan ya dia mengaji seperti apa ketika ngajari anaknya ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, takrirnya roh atau getarannya roh itu sangat banyak sekali atau jelas ya. Padahal kalau teman-teman ngaji ilmu tajwid, itu teman-teman tahu bahwasanya takrirnya roh itu, yang tahapan yang benar itu takrirnya itu enggak banyak seperti itu, enggak jelas seperti itu. Bahkan kalau kita kutip dari pendapatnya Ibnu Al-Jaziri Fin Nashr, di sini ada komentarnya begini, ada pendapat begini. Waqad tawahhama ba'dun nasi anna haqiqatat takriri tar'idul lisani bihal marrah ba'dal marrah. Fa'adharu dzalika tashdidiha kama dhahaba ilaihi ba'dul wasawabu at-tahaffudhu min dzalika bi ikhfa'i takririha. Jadi kalau kita lihat dari pendapat ini, maka kalau kita simpulkan dari bahasa wasawabu at-tahaffudhu min dzalika bi ikhfa'i takririha kama huwa madhabul muhaqqiqin. Jadi yang benar itu di dalam kita melafalkan ro itu takrirnya itu di ikhfa, disamarkan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, begitu contohnya seperti itu. Jadi takrir atau getaran roh itu di ikhfa, disamarkan, tidak dijelaskan seperti tadi. Seperti tadi itu kalau melihat pendapat dari Ibnu Jaziri jelas itu tidak benar. Dan juga ada pendapat kalau tidak keliru ya, saya pernah mendengar pendapat bahwasanya takrirnya roh itu dua getarannya ya, Ar-Rahmanir-Rahim, atau satu Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Kalau tidak keliru begitu ya. Jadi kalau kita lihat video itu memang sebenarnya ya ngajinya atau baca bismillahnya tidak benar. Melihat di takrirnya rohnya begitu. Jadi sebenarnya orang yang ingin mengetes atau mempunyai satu pemikiran atau mempunyai suatu satu gagasan bagaimana kalau dari paslon ini atau dari calon-calon presiden ini dites ngajinya, mana yang lebih bagus ngajinya, itu yang kita pilih jadikan presiden. Sebenarnya begini, di dalam kita memilih pemimpin di suatu masalah itu, kita harus menempatkan keahlian orang itu atau mengukur keahlian orang itu berdasarkan masalah itu, atau berdasarkan orang ini mau menjadikan pemimpin di masalah apa, seperti itu. Kalau di bidang presiden, saya kira untuk membaca Al-Quran atau baik dan tidaknya dia membaca Al-Quran bukan sesuatu yang prinsip ya. Itu menurut pandangan saya. Ini di negara demokratis seperti ini. Itu bukan menjadi hal satu yang prinsip. Sebab kalau kita misalnya dipilih seseorang yang bagus baca Al-Qurannya atau fasih baca Al-Qurannya, tapi untuk masalah negara dia tidak paham, maka nanti negara ini akan kurang begitu baik di dalam dia mengelola negara ini. Maka setiap sesuatu atau ketika kita ingin menjadikan seseorang satu pemimpin, maka kita lihat orang ini ahli ndak di dalam urusan itu. Jangan semua diukur terhadap ukuran agama.
Dan begini lagi ya, ketika ada seseorang, orang kaya atau misalnya orang yang dia diperistri atau menjadi istrinya seorang artis, seorang kiai, seorang habib misalnya, dan dia kaya dan dia apa namanya itu, agamis begitu. Maka yang timbul di pemikirannya, dia seolah-olah menjadi seseorang yang otomatis paham terhadap agama. Padahal kan tidak begitu. Seseorang yang diperistri seorang habib, kiai, gus atau yang lainnya, bukan dia otomatis menjadi orang yang alimah atau menjadi orang yang paham terhadap ilmu agama. Tidak secara otomatis. Maka dia juga harus belajar begitu. Tidak secara otomatis begitu. Seperti orang yang punya nasab yang tinggi, tidak otomatis dia menjadi orang yang alim atau mewarisi ilmu ayahnya. Tidak. Karena ilmu itu bil kasbih la bin nasab. Ilmu itu dengan ya dicari dengan ta'allum bukan dengan nasab. Mungkin itu sedikit tanggapan saya kepada videonya artis tersebut. Dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.